Halo Nanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ilmi. Ibu adalah guru SMP 5 Padang Panjang dalam mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah Nanda, dalam pembelajaran sebelumnya kita ada mempelajari tentang tahap pembinaan persatuan di Indonesia. Yang mana tahap-tahap ini dimulai dari yang pertama yaitu perasaan senasib. Yang kedua, ada peristiwa kebangkitan nasional. Yang ketiga, ada peristiwa Sumpah Pemuda. Dan keempat, tahapnya yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam tahap pembinaan persatuan yang pertama, yaitu perasaan senasib, kita sudah mengetahui bahwa perasaan senasib ini maksudnya adalah, yaitu sama-sama dijajah, kita sama-sama menderita akibat adanya penjajahan, akibat adanya program-program yang dilaksanakan oleh Belanda, sehingga dari sana akan melahirkan perasaan persatuan, ada rasa kerjasama di antara masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan Belanda. Tahap yang kedua yaitu adalah kebangkitan nasional. Nah, dalam kebangkitan nasional ini kita sama-sama tahu bahwa dalam masa kebangkitan nasional itu dimulai dari munculnya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi perintis dalam kebangkitan nasional. Kenapa disebut sebagai perintis? Karena organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang meletakkan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dan tahap selanjutnya adalah tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang termasuk dalam tahap pembinaan persatuan di Indonesia. Baik Nanda, materi kita kali ini adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini merupakan materi kelas 8, tepatnya di semester 2, yang berada di dalam bab 5. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut, kita lihat dulu, apa ya hubungan Sumpah Pemuda dengan Bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu, apa hubungannya dengan Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan penerapan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, di dalam peristiwa Sumpah Pemuda, itu para pemuda-pemuda Indonesia bersatu, artinya mereka berjanji sebagai satu bangsa, sebagai satu tanah air dan satu bahasa. Baik Nanda, materi kita kali ini adalah tentang Sumpah Pemuda, di mana ada 3 submateri akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang penyebab lahirnya Sumpah Pemuda, yang kedua tentang organisasi kepemudaan, dan yang ketiga tentang kronologis peristiwa Sumpah Pemuda itu sendiri. Oke. Kita masuk yang pertama tentang penyebab lahirnya Sumpah Pemuda. Penyebab lahirnya Sumpah Pemuda adalah karena adanya keinginan kuat dari para pemuda Indonesia untuk bersatu. Kenapa dibilang bersatu? Karena sebelumnya para pemuda Indonesia ini itu terpecah belah di dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti organisasi kepemudaan Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Betawi, Jong Bataksbon, dan lain-lain. Maksudnya seperti ini. Organisasi Jong Java itu artinya keanggotaannya itu berasal dari Jawa. Jadi orang Sumatera tidak ada dalam organisasi Jong Java. Begitu pula sebaliknya. Di organisasi Sumatranen Bon itu anggotanya adalah tidak ada anggotanya yang berasal dari Betawi, tidak ada yang berasal dari Makassar dan lain-lain. Artinya organisasi ini itu bersifat kesukuan atau kedaerahan. Maka, lahirnya organisasi pemuda ini tujuannya adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi pemuda yang tadinya bersifat kedaerahan itu bersatu dalam suatu rapat, dan hasilnya nanti adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Baik Ananda, kita masuk ke submateri yang kedua yaitu tentang organisasi kepemudaan. Lahirnya organisasi kepemudaan ini itu tidak lepas dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Ananda masih ingat
Organisasi Budi Utomo itu lahir dalam masa kebangkitan nasional, di mana ketika itu perjuangan sudah mulai berarah dari fisik menjadi ke non-fisik. Non-fisik ini contohnya adalah dengan membuat organisasi. Makanya lahir organisasi Budi Utomo. Nah, lahirnya organisasi Budi Utomo ini membuat para pemuda Indonesia juga ingin membuat sebuah organisasi yang diperuntukkan khusus untuk para pemuda Indonesia. Makanya setelah itu lahir organisasi kepemudaan di Indonesia. Baik Ananda, kita masuk dalam bahasan materi tentang organisasi kepemudaan. Oke. Organisasi kepemudaan pertama yang muncul adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu artinya adalah 3 visi mulia. Organisasi Trikoro Darmo itu dipimpin oleh Satiman. Satiman ini merupakan tokoh pemuda Indonesia yang menyetujui adanya gagasan bahwa diperlukan ada sebuah organisasi yang dimana di dalamnya pemuda-pemuda Indonesia itu bersatu. Maka untuk mewujudkan gagasan tersebut, Satiman ingin menyatukan pemuda dan pelajar seluruh Indonesia dalam suatu organisasi. Namun pada saat itu, dalam bukunya yang berjudul tentang Sumpah Pemuda, Momon dan kawan-kawan menyebutkan bahwa Satiman itu gagal menghubungi pelajar-pelajar non-Jawa, artinya pelajar-pelajar yang berasal dari selain Pulau Jawa. Sehingga akhirnya Satiman itu membuat organisasi yang bernama Trikoro Darmo yang nantinya berubah nama menjadi Jong Java. Organisasi kepemudaan yang kedua adalah Jong Sumatera Renbon. Jong Sumatera Renbon itu lahir pada tahun 1917. Jong Sumatera Renbon ini didirikan di Jakarta, namun anggotanya adalah pemuda dan pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatera. Kemudian lahir ada Jong Ambon, kemudian ada Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes ini lahir pada tahun 1918 sampai 1919. Jong Ambon itu berarti anggotanya berasal dari pemuda-pemuda di daerah Ambon. Kemudian Jong Minahasa itu berarti pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi Utara. Sedangkan Jong Celebes itu adalah pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Sulawesi. Kenapa? Karena Celebes itu sendiri adalah sebutan lain dari Pulau Sulawesi. Organisasi selanjutnya adalah organisasi Sekarukun. Sekarukun ini merupakan organisasi kepemudaan yang diperuntukkan khusus untuk pemuda di Jawa Barat. Organisasi ini berdiri pada tahun 1917. Selanjutnya, berdiri organisasi Jong Bataksbon. Jong Bataksbon ini khusus didirikan oleh pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya berdiri organisasi Jong Betawi, di mana Jong Betawi ini merupakan pemuda-pemuda yang berasal dari Jakarta. Jong Betawi didirikan pada tahun 1927. Baik Ananda, kita masuk ke submateri selanjutnya yaitu tentang kronologis peristiwa Sumpah Pemuda. Sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Sumpah Pemuda ini merupakan hasil dari Kongres Pemuda II. Baik Ananda, sebelum kita masuk ke Kongres Pemuda II, mari kita bahas dulu tentang Kongres Pemuda. Kongres Pemuda merupakan rapat yang menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan yang sebelumnya bersifat kesukuan atau kedaerahan, di mana sama-sama kita ketahui sebelumnya ada organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatera Renbon, Jong Betawi, ada Jong Bataksbon, kemudian ada Jong Islamieten, dan lain-lain. Semua organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatera Renbon, Jong Bataks, Jong Islamieten ini nanti akan disatukan dalam Kongres Pemuda. Baik Ananda, kita masuk kepada Kongres Pemuda 1. Oke, sebelum masuk lebih dalam kepada Kongres Pemuda 1, ternyata ada peristiwa yang terjadi sebelum Kongres Pemuda 1 ini berlangsung. Oke. Apa itu peristiwanya? Oke, mari kita simak. Asal-usul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diutarakan oleh pemuda-pemudi Indonesia
yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Asal-usul adanya Sumpah Pemuda bermula di tahun 1908 ketika rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran bersama-sama untuk melawan penjajahan, sehingga beberapa pemuda Indonesia membentuk organisasi. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, Kongres Pemuda I diselenggarakan di Batavia dengan tujuan membentuk badan sentral untuk mempererat persatuan Indonesia. Tetapi, Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya, diselenggarakan kembali Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dengan dihadiri beberapa organisasi pemuda lainnya, contohnya Young Java, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di 3 gedung berbeda dengan 3 kali rapat. Rapat pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Yonglingebond atau KJB, Lapangan Benteng Muhammad Yamin, membahas tentang makna persatuan para pemuda. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Osjava Bioskop pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dengan pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunkarso mengatakan bahwa setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan kebangsaan secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Seklopos Kramat pada Minggu 28 Oktober 1928 dengan mengumumkan hasil Kongres Pemuda kedua berupa Sumpah Setia yang sekarang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Kongres Pemuda mencatat semua hasil rumusan. Hasil Kongres Pemuda kedua ini menjadi api semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam melawan kolonialisme. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Peristiwa yang terjadi sebelum Kongres Pemuda I adalah Muhammad Tabrani itu mengadakan konferensi di tanggal 15 November 1925 yaitu di Jakarta. Muhammad Tabrani ini merupakan tokoh pemuda Indonesia yang berasal dari Java. Beliau adalah seorang wartawan. Konferensi yang diadakan tanggal 15 November ini itu menghasilkan keputusan yaitu akan diadakan sebuah rapat besar di mana rapat itu akan menyatukan pemuda Indonesia yang akan rencananya diadakan tanggal 30 April sampai 2 Mei. Nah, rapat pertama itu diadakan tanggal 30 April 1926. Dalam rapat pertama itu dibahas tentang masalah persatuan. Rapat pertama ini berlangsung kurang lebih 4 jam, dimulai dari pukul 8 malam sampai tengah malam waktu Indonesia Barat. Kemudian rapat kedua itu diadakan tanggal 1 Mei 1926. Rapat ini membahas tentang masalah kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Rapat ini sama dengan rapat yang pertama, itu berlangsung kurang lebih 4 jam dan mulainya pun sama dengan rapat pertama. Dimulai dari pukul 8 malam sampai jam 12 tengah malam. Rapat ketiga itu diadakan tanggal 2 Mei 1926. Dalam rapat ketiga ini dibahas tentang masalah perkembangan bahasa dan peran agama dalam pergerakan nasional. Baik Ananda, kita masuk kepada Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II itu dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres ini diadakan di Jakarta. Nantinya kongres ini sama dengan Kongres Pemuda I juga diadakan dalam 3 kali rapat. Rapat pertama diadakan di gedung KJB, yaitu Gedung Katoliken Jongeningen-Bond. Rapat kedua diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ini diadakan di Gedung Osjava Bioskop, merupakan salah satu bioskop.
Rapat ini membahas tentang masalah pendidikan. Selanjutnya, pada rapat ketiga, itu diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928, sama di hari rapat kedua diadakan, di mana di dalam rapat ketiga ini dibahas tentang masalah nasionalisme dan demokrasi. Pada akhir rapat ketiga inilah nantinya dibacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda awalnya dibahas dalam Kongres Pemuda 1, kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda 2. Dan penyelesaiannya itu ada pada Kongres Pemuda 2. Di akhir Kongres Pemuda 2, yaitu tepatnya pada rapat ketiga, itu dibacakan Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito. Pada akhir rapat ketiga ini, selain dibacakannya Sumpah Pemuda, juga diperdengarkannya pertama kali lagu kebangsaan Indonesia. Namun, dalam hal ini, lagu kebangsaan Indonesia ini diperdengarkan dalam bentuk instrumental, artinya tanpa lirik. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Rapat ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ketiga ini diadakan sama harinya dengan rapat kedua. Namun, kalau rapat kedua itu dilaksanakan pada pagi hari, rapat ketiga ini dilaksanakan pada malam harinya. Rapat ketiga ini dilaksanakan pada gedung Indonesische Klatgebouw di Jalan Keramat Raya nomor 106. Masalah yang dibahas dalam rapat ketiga ini adalah tentang nasionalisme dan demokrasi. Baik Ananda, jadi kesimpulannya, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan urutan dari berbagai peristiwa, dimulai dari lahirnya organisasi kepemudaan, kemudian organisasi kepemudaan ini nantinya bersatu dalam Kongres Pemuda, kemudian ada peristiwa Kongres Pemuda 1, dilanjutkan terakhir dengan peristiwa Kongres Pemuda 2 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Baik Ananda, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.